Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, saya akan melanjutkan konten saya yang kemarin, karena memang belum puas nih saya ngebahasnya. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Yosep di balik pesan yang disampaikan dari balik jeruji besi di kejaksaan tentunya. Bahwa nanti akan dibongkar di pengadilan atau di persidangan. Kedua adalah tidak akan pandang bulu, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan beberapa nama yang memang sempat juga disebutkan, ya. DWKO dan YY disebutkan juga, ya. Kemudian juga nomor keempat adalah, saya lupa lagi nomor 4 ya. Nanti sambil berjalan nanti saya ingat-ingat lagi. Nah, coba saya akan membahasnya. Yang satu poin adalah tidak akan pandang bulu. Ini disampaikan ya kemarin-kemarin, dalam artian pada saat Pak Yosep sudah masuk ke kejaksaan. Dalam tahanan kejaksaan maksud saya, ya, di mana beberapa hari lagi akan ada persidangan, dan tentunya di persidangan itu nanti ada vonis dan keputusan maksud saya. Sedangkan vonisnya adalah 340, yang didakwakan adalah 340, ya. Kalau berencana berarti adalah hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Artinya memang sudah di depan mata ini semua, ya. Beberapa hari lagi menjelang persidangan, ya. Kapan persidangannya? Ya kemungkinan adalah akhir dari bulan Februari, ya. Tetapi sekali lagi bahwa kalau Pak Yosep mengatakan demikian, saya akan membahas poin adalah ya tadi, bahwa tidak akan pandang bulu. Itu disampaikan oleh Pak Yosep, ya, tidak akan pandang bulu. Apa yang membuat Pak Yosep sampai sekarang mengatakan tidak akan pandang bulu? Pertanyaan saya ada begini. Kemarin pertanyaan saya sudah disampaikan, ya, dan banyak jawaban. Terima kasih atas jawaban-jawaban rekan sahabat, ya. Luar biasa jawabannya, ya. Mengenai pertanyaan saya, apakah mungkin bisa tidak bahwa pernyataan Pak Yosep yang tidak di BAP kemudian dikeluarkan di pengadilan. Di kemarin saya lihat, saya baca itu banyak sekali aneka ragam pendapat, dan saya ucapkan banyak terima kasih, ya. Pendapat komentarnya dan pendapat-pendapatnya luar biasa. Kalau saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, bahwa memang ada yang mengatakan bahwa bisa itu disampaikan, ada juga yang mengatakan tidak bisa untuk itu karena semuanya melalui proses BAP. Masalah kebenaran mana yang benarnya, ya nanti kita coba cari gali lagi, ya. Dan cuman kalau saya mikirnya begini, bahwa di persidangan nanti itu adalah semua keputusan dari hakim. Istilah kata begini, bahwa hakim sudah, kan ini sudah P21, ya. Jadi hakim sudah tidak akan lagi membahas masalah P21 alat 2 alat bukti, karena sudah masuk kan, berarti sudah jelas, sudah ada 2 alat buktinya. Nanti di persidangan adalah yang menentukan hakim. Keputusan institusi sebagai hakimnya nanti yang akan kita lihat nanti, ya. Nanti hakim sudah bermain logika dan psikologi, ya. Sudah bermain itu hakim itu. Artinya nanti akan bisa melihat mana nih yang bicaranya bohong, mana yang tidak bohong, gitu kan. Sudah pengalaman namanya hakim, ya, sudah makan asam garam. Tentu ya dari situ melihatnya, oh ini keterangannya bohong, oh ini keterangannya benar, oh ini masuk di akal. Tak, oh ini alat buktinya ini. Artinya sudah ke arah sana. Nah, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada pernyataan baru, misalkan dari Pak Yosep atau dari Ramdhanu, misalkan ada pernyataan baru di luar BAP, nah
apakah itu juga nanti akan diterima oleh pihak kehakiman dan akan dijadikan sebagai bahan untuk keputusan hakim, ya. Kalau misalkan tiba-tiba, bisa saja misalkan ini feeling saya, ya, kalau misalkan masuk di akal, masuk logika, kemudian bisa dipertanggungjawabkan keterangan-keterangannya, apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada membawa bukti, ya, bisa saja. Karena begini, kan di pihak kepolisian pada saat memberikan menentukan bahwa ini siap untuk P21, kemudian ada saksi-saksi yang memberikan pernyataan-pernyataan, kan itu melalui proses, ya. Menentukan ada 2 alat bukti kan itu melalui proses. Ada proses yang lama, proses penyelidikan, kemudian ke proses penyidikan. Artinya ada proses yang lama. Kalau misalkan nanti Pak Yosep atau Ramdan tiba-tiba mengeluarkan hal yang belum pernah disampaikan di BAP, nah nanti hakim yang akan memutuskan. Ya tentu kata hakim, informasinya akan diterima apa tidak, gitu loh. Masuk di akal apa tidak, masuk logika atau tidak, kemudian bukti-buktinya ada apa tidak. Itu pun kan apakah ini harus melalui proses penyelidikan lagi apa tidak. Hakimlah pokoknya yang berkuasa di sana nanti yang menentukan seperti itu. Terima kasih atas semua komentarnya. Tetapi kembali lagi sekarang saya bicara adalah kembali kepada tadi poinnya bahwa Pak Yosep tidak akan pandang bulu dan akan membongkar dan tunggu di persidangan, mengatakan demikian, ya. Tidak akan pandang bulu inilah yang sempat juga disampaikan oleh Pak Yosep di beberapa media pada saat di masjid dulu, ya, di masjidnya, kemudian pada saat di beberapa juga ngobrol dengan kita secara langsung lewat via telepon, ya. Tidak akan pandang bulu. Kalau arti daripada tidak akan pandang bulu, artinya tidak ada pengecualian, siapapun disikat, itulah kalau bahasa kitanya, ya. Tidak akan pandang bulu siapapun, jadi siapapun lah. Mau orang jauh, mau orang dekat, mau ada hubungan keluarga, mau tidak, pokoknya siapapun, ya mungkin akan disebutkan. Tapi sekali lagi, kenapa kok tidak disampaikan di BAP, itu saja sebenarnya yang jadi pemikiran saya kalau memang benar. Apakah ini hanya sebuah gebrakan aja dari Pak Yosep? Hanya sebuah sebuah ini saja, sebuah untuk memberikan keyakinan supaya terlihat percaya diri? Ya kita tidak tahu, ya, yang sebenarnya. Karena memang ini kita akan tunggu nanti di persidangan nih, akan keluar nggak kata-kata ini. Dan misalkan kalaupun keluar kata-kata tidak akan pandang bulu, ada siapa yang disebutkan tidak pandang bulu, akan disampaikan nggak nanti di pengadilan, gitu, di persidangan nanti. Tetapi ya itu, kok tiba-tiba Pak Yosep mengatakan demikian di sela-sela pada saat Pak Yosep bisa bersuara. Cuman saya lihat dari gaya bahasa yang disampaikan, Pak Yosep ini kan kalau kita ngobrol dengan Pak Yosep, kan Pak Yosep tuh kalau sudah ngobrol kan terus tidak berhenti, ya, artinya terus pengen bersuara, gitu loh. Ya. Nah sekarang mungkin ada kesempatan untuk bisa bicara pada saat dijenguk barangkali, gitu, ya, mengungkapkan seperti itu. Artinya mungkin sudah lama tidak pengen bicara karena selama di Polo Jabar kan tidak bisa berkomunikasi. Mungkin sekarang bisa berkomunikasi, akhirnya Pak Yosep mengungkapkan. Tapi ungkapan ini sama, gitu loh, dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Pak Yosep sebelum-sebelumnya juga sama nih. Ini tuh, jadi kalau saya jadi berpikir begini, saya coba sempat mengatakan begini sama orang yang ditanyanya, ya, yang penyampainya, kenapa Anda tidak bicara langsung? Ayo dong, buktikan, gitu loh. Ya sempat, ya seperti disampaikan, ayo buktikan, madam, ada buktinya apa tidak, seperti itu. Ya kalau sekarang kan misalkan mengatakan lah, ada nama-nama yang disebutkan oleh Pak Yosep misalkan, ya, terkaitkan kasus ini, bahwa si pelakunya bawa ini. Ada buktinya apa tidak? Kan itu. Ini kan sudah jelas bahwa pihak kepolisian sudah jelas menentukan bahwa 5 orang tersangka ini. Tentunya sekali lagi, tidak akan serta-merta pihak kepolisian menentukan seorang tersangka kalau tidak ada bukti, ya, tidak ada 2 alat bukti. Itu kan udah jelas sebenarnya. Dan tidak bisa lagi dibantah yang namanya tersangka, nggak akan main-main, ya, pihak kepolisian. Apalagi sekarang sudah
diterima oleh pihak JPU, karena kan pihak JPU itu nanti yang akan berperang di lapangan, berarti dia sudah siap amunisinya, sudah mempersiapkan kekuatan untuk perang di pengadilan, di persidangan nanti. Nggak mungkin juga JPU menerima serta merta berkas untuk jadi P21, karena dia nanti yang akan berjibaku di sana, ya, di persidangan. Dia juga tidak mau dipermalukan nantinya di persidangan nanti kan. Jadi kan kalau asal menerima saja begitu saja kan juga rasanya mungkin jangan sampai dikatakan bodoh lah atau apa kan, jangan sampai seperti itu kan. Makanya pihak JPU dengan berani menerima P21 berkas-berkas dari pihak penyidik, berarti udah siap untuk kuat untuk berperang di pengadilan nanti, di persidangan nanti, ya. Nah, tentu apakah apa yang akan disampaikan atau pesan-pesan disampaikan oleh Pak Yosef ini akan dikeluarkan di sana, tetapi apakah akan didengar oleh pihak hakim? Nah itu, ya kita tunggu saja nanti pihak hakim akan seperti apa dalam menerima semua informasi yang disampaikan oleh Pak Yosef, ya, ataupun juga Ramdhanu barangkali seperti itu. Cuman memang gini ya, kita menunggu nih. Jadi selama proses Pak Yosef di tahanan di mana, di Polda Jabar, kemudian Ramdhanu pada saat proses pengawasan oleh LPSK selama itu, apakah ada informasi baru dari mereka berdua? Ini yang kita belum tahu sampai sekarang, ya, karena mungkin belum sampai ke media. Nanti akan terbuka di persidangan. Kita tunggu saja, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.